Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Rahayu dari jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang takhrij. Langsung saja lihat videonya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi takhrij. Sebagai sumber ajaran agama setelah Al-Quran, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Fakta sejarah membuktikan bahwa semenjak era pertama Islam sudah banyak didapati hadis-hadis palsu. Maka dari itu takhrij ini sangatlah penting dan berupaya merumuskan konsep yang dapat dijadikan pedoman dalam menyeleksi hadis. Dengan rumusan-rumusan itu yang kemudian kita kenal sebagai ilmu-ilmu hadis, para pengaji hadis dapat menentukan hadis yang benar-benar otentik dari Rasulullah, hadis yang valid, asosiasinya lemah atau dhaif, atau yang tidak valid sama sekali, yang disebut maudhu. Selanjutnya, perkembangan takhrij hadis. Takhrij merupakan derivasi dari kata khoroja yang berarti keluar atau kebalikan dari kata dukhul yang bermakna masuk. Itu menurut Ibnu Manzur dalam buku halaman 249. Kata khoroja bersifat lazim. Dan ketika ain fi'ilnya digandakan atau tasjid, ia menjadi muta'adid transitif yang dengan sendirinya mengubah arti. Takhrij menurut etimologis bermakna mengeluarkan, dan menurut terminologinya yang populer dinyatakan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik penyandaran itu valid ataupun tidak valid. Pada awalnya takhrij dilakukan sebatas untuk mengetahui letak sebuah hadis pada sebuah kitab atau literatur. Sementara kegiatan lanjutannya berupa penelitian kualitas hadis dilakukan jika dirasa perlu. Kitab literatur itu kitab sumber asli. Dalam artian sebenarnya takhrij hadis terhenti pada saat kita sudah mengetahui sumber berupa kitab. Misalnya ketika kita sudah mengetahui bahwa hadis yang sedang ditakhrij diriwayatkan oleh Muslim atau Abu Daud, maka selesai sudah proses takhrij itu. Namun penelusuran lokasi hadis menjadi kurang sempurna jika tanpa penilaian atas sanad hadis. Karena tujuan dari kajian hadis adalah untuk diamalkan setelah diketahui terlebih dahulu kualitasnya berdasarkan penilaian atas sanadnya. Selanjutnya metode takhrij hadis. Di sini menurut Mahmud Al-Tahta menyebutkan bahwa ada 5 cara metode. Yang pertama, metode indeks nama sahabat. Metode ini digunakan nama perawi sahabatnya yang diketahui. Penggunaan metode ini harus meyakini terlebih dahulu sosok sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang kedua, metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Setidaknya ada kategori kitab yang menggunakan metode ini. Selanjutnya, metode indeks kata. Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam indeks hadis. Yang dimaksud dengan kata kunci itu kata yang terdapat dalam matan hadis dan tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Metode ini digunakan al-mu'jam al-mufahros li al-fadz al-hadis yang disusun oleh sebuah tim yang beranggotakan pakar orientalis. Dan selanjutnya metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa ilmiah yang memungkinkannya menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Sebagaimana kita ketahui, hadis memiliki kandungan berupa akidah, akhlak, prediksi masa depan yang berdasarkan wahyu atau tanabuat, kisah masa lampau atau fakta sejarah, norma pranata sosial, hukum, dan lain sebagainya. Seseorang yang sering membaca dan memiliki wawasan luas dalam hadis dan ilmu-ilmu keislaman akan dapat menentukan tema sebuah hadis
untuk kemudian dia melakukan penelusuran dalam kitab atau literatur yang diduga memuat hadis itu beserta sanadnya. Yang terakhir itu metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanadnya. Beberapa kitab atau literatur mengoleksi hadis memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan itu bisa ada dalam sanad maupun matan hadis. Jika hadis yang dikaji memiliki ciri dan tanda kepalsuan, maka kita dapat melakukan penelusuran dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis palsu. Atau jika hadis yang dikaji diasosiasikan kepada Allah atau yang kita kenal sebagai hadis qudsi, maka kita melakukan penelusuran terhadap kitab atau literatur yang memuat hadis-hadis qudsi. Dan dengan tingginya tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat melakukan penelusuran hadis melalui program komputer. Penggunaan teknologi modern dalam melakukan kajian hadis tentu bukanlah sebuah aib, apalagi mengingat rendahnya kualitas dobit dan wawasan hadis yang dimiliki kebanyakan pengaji hadis. Penggunaan alat bantu komputer itu sangat memudahkan dan sangat membantu juga. Namun kita perlu melakukan cross-check atau konfirmasi ke kitab-kitab atau literatur hadis yang manual yang disebut sebagai sumber asli. Dan cara yang terakhir adalah dengan bertanya kepada guru dan pakar hadis secara langsung. Dengan pembaca yang luas, seorang pakar hadis bisa menyebutkan literatur yang memuat hadis yang kita cari atau setidaknya literatur yang diduga memuat hadis tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar takhrij hadis. Dalam melakukan penakhrijan hadis, kita perlu memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar, yaitu yang pertama, takhrij bersifat mandiri atau istiqlal. Dalam artian kajian dilakukan pada satu sanad, periwayatan dan penilaian diberikan pada sanad yang dikaji itu tanpa harus meneliti seluruh sanad yang ada. Prinsip yang kedua, sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditakhrij dipaparkan. Misalnya, penilaian ulama atas kualitas hadis itu, ketersambungan sanadnya, atau keterputusan sanadnya itu. Prinsip yang ketiga, sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari satu orang sahabat. Ketika seorang melakukan penakhrijan hadis dengan ketentuan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat fulan Abu Hurairah misalnya, maka hadis yang dikaji haruslah memiliki sahabat itu dalam mata rantainya. Prinsip yang keempat, dalam penakhrijan perlu memperhatikan substansi matan hadis. Prinsip yang kelima, takhrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadisnya. Dalam arti, kita mungkin akan mendapatkan beberapa sanad hadis yang substansi makna sesuai dengan yang kita kaji. Sementara redaksional matannya berbeda atau sebagian ada yang matannya diringkas. Prinsip yang keenam, takhrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat, sehingga penilaian diberikan kepada riwayat itu. Maka ungkapan yang diberikan adalah bahwa hadis ini sahih sanadnya atau hadis ini dhaif sanadnya. Sementara untuk memberikan penilaian terhadap sebuah hadis, maka kita perlu kajian lanjutan untuk mengetahui apakah ada riwayat yang lain dan yang bertolak belakang, atau ada fakta yang kuat seperti aksioma, data sejarah yang tidak terbantah, dan logika atau nalar akal yang menyatakan hal yang berbeda. Prinsip yang ketujuh, penilaian terhadap seorang rawi merupakan ijtihad yang didasarkan data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi. Prinsip yang kedelapan, standar masing-masing ulama jarh wa ta'dil dalam menilai seorang perawi berbeda, sehingga perlu menelusuri lebih jauh ketika terjadi perbedaan pendapat terkait kualitas seseorang perawi. Seseorang mungkin dinilai dhaif oleh seorang ulama yang memiliki standar tinggi, sementara bagi yang lain ia dinilai sihah. Manfaat takhrij hadis
yaitu diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. Terus diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadis itu benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan. Terus manfaat yang ketiga, diketahui kualitas hadis. Yang terakhir, dengan membandingkan riwayat-riwayat yang ada, akan diketahui arti kata yang asing atau gharibah, kondisi yang melatar belakangi disabdakannya hadis, atau asbabul wurud, kondisi para perawi hadis, adanya kemungkinan hadis itu direvisi atau merevisi hadis lain, mendapat ketersambungan pada sanad yang terjadi keterputusan. Jadi takhris ini untuk mengkaji hadis-hadis, untuk menelusuri hadis-hadis apakah hadis itu palsu atau tidak. Jadi takhris ini sangatlah penting untuk mengetahui hadis-hadis ini. Mungkin seperti itu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.